Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cina, dengan populasi lebih dari 1,4 miliar penduduk, menjadikannya negara dengan populasi terbesar kedua di dunia setelah India. Dengan populasi sebesar ini, Cina terus berperan penting dalam berbagai aspek global. Banyak ahli dan analis yang memprediksi bahwa Cina akan menjadi kekuatan baru dan akan menjadi negara superpower yang akan mengalahkan Amerika Serikat. Namun yang ingin kita bahas kali ini, bagaimana perkembangan Islam di negara ini? Bagaimana kehidupan umat Muslim dan perayaan Ramadan hingga Idul Fitri di sana? Tahukah Anda, ternyata ada makam sahabat Nabi yang paling terkenal di sana, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliaulah salah satu penyebar Islam pertama yang membawa agama ini ke Cina. Makamnya dikenal sebagai Shrine of Islamic Sage. Seperti apa faktanya? Mari kita ulas. Sebelum itu kami informasikan bagi Anda yang ingin request tentang perkembangan Islam dari negara mana yang ingin kita bahas bersama di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2025 ini, perkembangan Islam di Cina terus menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Di tengah dinamika sosial dan politik yang kompleks, komunitas Muslim di Cina terus menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang signifikan. Dengan populasi sekitar 25 hingga 30 juta orang memeluk Islam, umat Muslim di Cina tidak hanya menjadi bagian integral dari keragaman budaya negara tersebut, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial. Di bawah pemerintahan Partai Komunis Cina yang telah berkuasa sejak 1949, negara ini mengadopsi sistem politik satu partai dengan ideologi komunisme. PKC mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kebebasan beragama. Meskipun konstitusi Cina menjamin kebebasan beragama, dalam praktiknya, kelompok minoritas agama sering menghadapi pembatasan dan pengawasan ketat. Komunitas Muslim di Cina, terutama Uighur di Xinjiang, telah mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti penahanan massal dan pembatasan terhadap praktik keagamaan. Laporan-laporan internasional menuduh pemerintah Cina melakukan pelanggaran yang meluas terhadap hak-hak Uighur, termasuk pemaksaan asimilasi budaya dan pelarangan simbol-simbol agama. Namun di tengah tantangan ini, komunitas Muslim di Cina tetap menjaga tradisi dan identitas mereka. Tradisi-tradisi budaya, seperti makanan halal dan pakaian khas, tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari komunitas Muslim. Di kota-kota seperti Xi'an dan Ningxia, umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan relatif aman dan terbuka. Mereka merayakan hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha, serta mengadakan pengajian dan aktivitas komunitas lainnya yang memperkuat hubungan di antara mereka. Tak hanya itu, umat Muslim di Cina juga ikut berkontribusi dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Banyak di antara mereka yang menjadi pengusaha sukses, terutama dalam bidang perdagangan makanan halal dan industri lainnya. Pasar-pasar halal yang dikelola oleh komunitas Muslim menyediakan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menjadi pusat kegiatan ekonomi di berbagai kota seperti Xi'an, Ningxia, Urumqi, dan di berbagai kota lainnya. Kemudian dalam bidang pendidikan, umat Muslim di Cina juga telah mendirikan berbagai sekolah Islam yang mengajarkan pendidikan agama dan umum. Anak-anak Muslim belajar bahasa Arab dan ajaran Islam sejak usia dini, serta mengikuti kurikulum nasional. Selain itu, beberapa universitas di Cina memiliki pusat studi Islam yang melakukan penelitian tentang sejarah, budaya, dan ajaran Islam.
Kehidupan dan perkembangan Islam di Cina saat ini tentu sangat erat dengan kontribusi sejarah awal masuknya Islam di sana. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari sedikit kita telusuri sejarah masuknya Islam di negeri Cina. Sejarah Islam di Cina sendiri dimulai pada abad ke-7. Islam pertama kali diperkenalkan di Cina oleh para pedagang Arab dan Persia pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907 Masehi. Selama dinasti Tang ini, Islam mulai menyebar di kalangan pedagang dan masyarakat pesisir. Salah satu tokoh penting dalam proses penyebaran Islam di Cina adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang diutus oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menghadap Kaisar Gaozong pada tahun 651 Masehi. Setelah sampainya di sana, Sa'ad bin Abi Waqqas mendirikan Masjid Huaisheng atau yang dikenal Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou, yang diklaim sebagai masjid tertua di daratan Cina. Setelah wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu pengutama Islam pertama yang membawa agama ini ke Cina, beliau dimakamkan di Guangzhou, tepatnya di kawasan Guihuagang. Makamnya dikenal sebagai Shrine of Islamic Sage dan menjadi tempat ziarah bagi banyak Muslim dari berbagai penjuru dunia. Kemudian, perkembangan Islam semakin meluas setelah kekuasaan dinasti Yuan pada tahun 1271 hingga 1368. Pada masa dinasti Yuan inilah, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak pedagang dan pejabat Muslim yang bermukim di Cina dan diberi jabatan tinggi. Mereka berperan penting dalam pemerintahan serta perdagangan, sehingga Islam menyebar lebih luas ke seluruh wilayah Cina. Namun setelah runtuhnya dinasti Yuan, yang kemudian digantikan oleh dinasti Ming dan dinasti Qing, umat Muslim menghadapi kebijakan asimilasi yang ketat. Tokoh Muslim terkenal seperti Zheng He muncul pada masa ini, yang memimpin ekspedisi maritim besar dan membawa Islam ke berbagai wilayah Asia Tenggara dan Afrika. Sementara itu, umat Muslim yang menetap di Cina mengalami periode ketidakstabilan dan konflik, terutama di wilayah Xinjiang dan Yunnan. Meskipun demikian, mereka terus mempertahankan ajaran agama mereka dan beradaptasi dengan kondisi sosial dan politik yang berubah menjadi masa republik dan awal kemunculan era komunis hingga saat ini. Umat Muslim di Cina banyak menyebar di beberapa wilayah seperti Xinjiang, Ningxia, Gansu, Qinghai, Xi'an, Turpan, dan beberapa wilayah lainnya. Namun yang paling dominan populasi Muslim dengan jumlah terbanyak di Cina adalah kota Urumqi, ibu kota Xinjiang. Xinjiang sendiri memiliki populasi Muslim terbesar di Cina. Menurut data terbaru populasi Muslim di wilayah ini, sekitar 13 juta orang. Mayoritas Muslim di Xinjiang adalah etnis Uighur dengan kelompok minoritas seperti Kazakh, Hui, dan lainnya. Xinjiang juga dikenal sebagai wilayah otonom dengan kota Urumqi yang menjadi pusat budaya dan keagamaan Muslim di wilayah ini. Wilayah ini juga memiliki beberapa madrasah atau sekolah Islam yang terkenal. Salah satunya adalah Xinjiang Islamic Institute yang didirikan pada tahun 1987. Xinjiang Islamic Institute menawarkan pendidikan yang mencakup pelajaran Al-Quran, bahasa Arab, serta pelatihan untuk menjadi imam atau khatib di masjid-masjid di seluruh Cina. Sekolah ini juga memiliki fasilitas lengkap seperti kantin, masjid, perpustakaan, dan tempat olahraga. Cina juga memiliki beberapa masjid terkenal yang kental dengan sejarah dan arsitektur yang indah. Di antaranya yaitu Masjid Niuji, terletak di Beijing. Masjid ini adalah salah satu masjid tertua di ibu kota.
dan memiliki arsitektur yang mencerminkan campuran budaya Tiongkok dan Islam. Kemudian Masjid Agung Urumqi. Masjid ini dibangun pada tahun 1919. Masjid ini dapat menampung hingga 1.000 lebih jemaah. Kemudian Masjid Agung Xi'an, salah satu masjid tertua dan terpenting di Cina. Masjid ini dibangun pada masa dinasti Tang pada tahun 742 Masehi. Selain masjid-masjid ini, masih banyak lagi masjid-masjid lainnya yang tersebar di berbagai wilayah daratan Cina. Masjid-masjid di Cina ini akan terlihat sangat aktif dan sibuk ketika bulan suci Ramadan tiba. Mari kita jelajahi bagaimana suasana Ramadan hingga Idul Fitri di negeri tirai bambu ini. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana Ramadan di Cina, khususnya di wilayah-wilayah dengan populasi Muslim yang besar, memiliki keunikan tersendiri dan penuh dengan keceriaan serta kebersamaan. Selama bulan suci Ramadan, kegiatan sosial dan amal menjadi bagian penting dari perayaan. Banyak komunitas Muslim yang menyelenggarakan acara penggalangan dana dan distribusi makanan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, ceramah keagamaan dan pengajian Al-Quran juga sering diadakan, baik di masjid-masjid maupun di pusat-pusat komunitas. Durasi puasa di Cina selama bulan Ramadan bervariasi tergantung pada waktu terbit dan terbenamnya matahari di masing-masing kota. Biasanya, umat Muslim di Cina berpuasa selama sekitar 14 hingga 16 jam setiap harinya. Selama bulan suci Ramadan, pasar-pasar halal di Cina, terutama di wilayah Xinjiang yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, juga menjadi pusat kegiatan yang ramai dan penuh warna. Bazar Ramadan ini dipenuhi dengan berbagai macam makanan khas yang menggugah selera, seperti daging panggang, mie tarik, kue-kue tradisional, dan hidangan khas Uighur lainnya. Iftar atau buka puasa bersama adalah acara atau kegiatan yang paling dinantikan. Masjid-masjid dan komunitas Muslim terlihat sangat sibuk mempersiapkan kegiatan ini. Para komunitas Muslim, termasuk relawan dan pengurus masjid, biasanya mempersiapkan makanan untuk iftar bersama. Makanan ini seringkali terdiri dari hidangan tradisional yang kaya akan budaya lokal, seperti nasi pilaf, kebab, sup, kurma, dan minuman khas Ramadan. Menjelang sore hari, para umat Muslim berdatangan dan berkumpul di masjid atau pusat komunitas Muslim untuk iftar bersama. Iftar ini juga menjadi momen untuk menunjukkan solidaritas dan kepedulian sosial. Banyak masjid atau pusat komunitas Muslim yang menyediakan makanan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan, termasuk fakir miskin dan musafir. Iftar ini ditutup dengan sholat maghrib bersama, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih. Tarawih dilakukan setiap malam karena ibadah ini sudah menjadi bagian dari bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, gema takbir berkumandang di masjid-masjid. Umat Muslim bersuka cita menyambut datangnya hari kemenangan. Di pagi hari Idul Fitri, mereka berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Terlihat ribuan umat Muslim melaksanakan salat Idul Fitri di berbagai tempat, seperti di masjid ataupun di lapangan terbuka. Ini adalah momen penting di mana komunitas Muslim bersatu dalam ibadah dan berdoa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan tradisi bermaaf-maafan, di mana mereka saling memaafkan dan memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Inilah yang dapat kami bagikan di video kali ini tentang kehidupan saudara-saudara Muslim kita di negeri tirai bambu ini. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.